Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memanggil kita untuk beribadah hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Walau saat ini kita harus kembali beribadah secara online, marilah kita terus menata diri bersama dan terus memohon perlindungan Tuhan di tengah wabah saat ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sabda awal firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita panjatkan ucapan syukur kita saat ini dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 454 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu begitu mengasihi kita, sehingga sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Allah terus berusaha mencari manusia dan ingin supaya manusia berdamai dengannya. Karena itu Dia memberikan dua hukum kasih yang menyatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan 2 hukum kasih untuk kita lakukan. Namun kita sadar bahwa untuk melakukan 2 hukum Tuhan ini bukanlah hal yang mudah. Kita seringkali gagal melakukannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita ambil kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Tuhan, kesetiaan-Mu seringkali tidak kami imbangi dengan kesetiaan kami terhadap-Mu. Kami seringkali mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Kami seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan seringkali dalam kehidupan kami tidak dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Dan kami juga mohon pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah pengampunan dari-Mu yang kami yakin tetap Tuhan akan berikan pada kami ketika kami sungguh-sungguh datang kepada-Mu dan mohon pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus pengampunan dosa dinyatakan sebagaimana tertulis dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23-24 yang menyatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan, dan mari kita sambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita mohon pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Maka sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita melangkah memasuki waktu yang ada depan kita, berdasarkan surat 1 Korintus 15 ayat 58 yang menyatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan sebagai orang percaya yang telah dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, mari kita meneguhkan dan menegaskan pengakuan iman percaya kita dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama sebelum menaikkan doa syafaat kita akan memuji Tuhan dari pujian Gita Bakti nomor 300, bait yang pertama dan yang kedua. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami
untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Walaupun kami untuk sementara waktu harus kembali beribadah secara online, namun kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan tetap memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa saat ini dalam rangkaian doa syafaat kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai di daerah. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong memberkati mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka boleh menjalankannya dengan penuh takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka di dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga melalui kebijakan yang diputuskan pada akhirnya itu benar-benar boleh menolong bangsa kami untuk semakin hari semakin makmur dan sentosa. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami tetap menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah keprihatinan yang masih berlangsung oleh karena pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Bahkan akhir-akhir ini gelombang ketiga nampaknya sudah mulai melanda negara kami, dan peningkatan yang secara perlahan terus-menerus terjadi. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan turut campur tangan untuk kami mengatasi hal ini Tuhan. Secara khusus pemerintah di dalam menerapkan setiap kebijakan-kebijakan yang ada dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan tolong agar melalui kebijakan yang ada, setiap kami, masyarakat Indonesia juga dapat mematuhinya, sehingga bersama-sama kami dapat melawan pandemi ini, melawan virus COVID-19 ini, dan pada akhirnya mata rantai penyebaran ini juga dapat diputuskan. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga untuk wilayah-wilayah di negara kami yang saat ini harus Tuhan izinkan untuk mengalami bencana alam. Kami berdoa supaya Tuhan juga tetap menolong berkati mereka. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menolong mereka, biarlah itu juga Tuhan pakai untuk meringankan beban pergumulan yang mereka hadapi akibat bencana alam ini. Dan saat ini hamba mau berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu GKJTU Kinasi. Kami berdoa baik jemaat induk di Getas maupun juga Pepantan, di Gentan maupun juga Kadirejo. Kami berdoa Tuhan agar setiap jemaat-Mu juga boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan pertolongan Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk jemaat di Getas yang saat ini masih harus kembali untuk melakukan ibadah secara online. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong. Berdoa untuk warga jemaat-Mu, berdoa juga untuk warga sekitar yang mungkin ada yang terpapar COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga menolong memberkati mereka dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong, sehingga pada akhirnya kesembuhan itu juga boleh mereka peroleh. Terima kasih Bapa, setiap kontak erat yang sudah melakukan tes antigen dan juga beberapa hari ke depan akan melakukan PCR, kami berdoa supaya Tuhan juga tolong sehingga hasilnya semuanya boleh negatif, sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Biar Tuhan juga menjamah mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dalam berbagai upaya pengobatan yang dilakukan. Biarlah Tuhan pakai itu semua untuk menjadi sarana kesembuhan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak maupun juga Adi Yosua. Biar Tuhan juga menolong memberkati mereka satu persatu di tengah kehidupan mereka. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan tetap memberikan semangat, Tuhan memberikan perlindungan di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk pendeta yang ada, untuk majelis yang ada, bahkan semua aktivis yang ikut ambil bagian untuk ikut menggumuli pelayanan yang ada, baik di jemaat induk maupun juga di Pepantan. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong agar ada kesehatian, sehingga melalui setiap pelayanan yang dilakukan,
biarlah pada akhirnya semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang ada di perantauan. Kami rindu supaya Tuhan juga memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Biar Tuhan juga yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa memberkati, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan, biarlah itu boleh mendatangkan berkat Tuhan bagi mereka, dan itu membuat mereka dapat semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami naikkan doa syafaat ini dalam tangan kasih-Mu, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab yang terbaik melalui doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini, pembacaannya diambil dari Injil Lukas pasal 6, ayat 17 sampai 26. Dan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan pada kami, untuk kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan, siapkanlah hati kami, siapkanlah pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan pada akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Amin. Lukas 6 ayat 17 sampai 26, firman Tuhan katakan demikian. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika karena mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya semua orang itu pasti ingin berbahagia. Bahkan kalau boleh memilih, pasti tidak ada satu orang pun yang akan memilih untuk menjalani hidup yang penuh kesulitan dan penuh ketidakbahagiaan. Karena itu semua orang pasti akan berusaha sedemikian rupa agar setidaknya hidupnya atau hidup keluarganya itu selalu berbahagia. Seperti yang ditunjukkan dalam beberapa tayangan video berikut ini. Saya bahagia kalau makan makanan enak. Tugasnya sedikit,
Kayak saya upload status di Instagram, punya unlimited money. Yang membuat saya bahagia adalah semua keinginan saya terturuti. Saya ditelepon kalau saya setiap hari. Jika saya punya banyak uang jajan. Aku bahagia kalau punya banyak teman. Yang membuat bahagia kalau dapat hadiah. Tidak. Tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kayaknya tidak. Sepertinya tidak. Saya tidak. Enggak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari tayangan tadi kita melihat bahwa pada dasarnya semua orang itu ingin bahagia. Dan masing-masing ternyata punya alasan dan pendapat mengenai hidup berbahagia. Saya bahagia jika saya bla bla bla. Semua orang punya pandangan yang berbeda. Dalam bacaan kita kali ini, Tuhan Yesus juga berbicara tentang hidup berbahagia. Dan hidup berbahagia yang diajarkan Tuhan Yesus di sini dihasilkan ketika kita memiliki iman yang tangguh. Karena itu melalui bacaan kita dan tema iman yang tangguh menghasilkan hidup yang berbahagia, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman yang tangguh dan mengapa kita perlu memilikinya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tangguh itu dengan sukar dikalahkan atau kuat, andal, kuat sekali, tabah, tahan, dan kukuh. Dengan demikian dapat dipahami bahwa iman yang tangguh adalah iman yang kuat, iman yang sukar dikalahkan dengan cara apapun, tahan terhadap berbagai ujian dan sebagainya. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengungkapkan beberapa hal terkait berbahagia. Di sini Tuhan Yesus menyebutkan, berbahagialah kamu yang miskin, kamu yang lapar, kamu yang dibenci karena Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa sih Tuhan menyebutkan mereka berbahagia? Apakah kita bisa bahagia jika kita hidup dalam kemiskinan? Apakah kita bisa bahagia jika kita sedang kelaparan? Apakah kita bisa berbahagia ketika kita menangis? Apakah kita bisa berbahagia jika kita dibenci orang? Sejujurnya, kita pasti akan menyangkal, bukan? Karena sulit bagi kita untuk dapat dikatakan berbahagia ketika kita berada dalam kemiskinan, ketika kita berada dalam kelaparan, dan lain sebagainya itu. Namun Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa bisa demikian? Karena ternyata orang-orang yang demikian biasanya memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh. Orang yang miskin, dia akan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berupaya keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia sangat berharap Tuhan akan memberkati kehidupannya. Berbeda dengan orang yang kaya. Ketika orang yang kaya berharap pada Tuhan, dia bisa tergoda untuk tidak berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa? Ya, karena dia tahu bahwa dia masih memiliki uang untuk membeli makanan, atau dia masih memiliki cadangan makanan untuk dimakan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu memiliki iman yang tangguh? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman yang tangguh dikatakan kita akan berbahagia. Apa alasannya? Karena tidak ada pergumulan apapun yang akan membuat kita sedih atau bahkan putus asa.
Iman yang tangguh itu membuat kita dapat menghadapi persoalan apapun dengan baik. Sehingga itulah yang membuat kita akan senantiasa bahagia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memiliki iman yang tangguh memang akan membuat kita menjadi bahagia. Namun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk memiliki iman yang tangguh itu tidak gampang. Dalam praktek atau kenyataannya, ternyata tidak mudah untuk memiliki iman yang tangguh. Lalu tantangan atau hal apa saja yang membuat kita sulit dalam memiliki iman yang tangguh? Yang pertama, tidak sabar. Iman yang tangguh itu tidak dapat diperoleh secara instan. Iman yang tangguh itu diperoleh melalui proses pengalaman hidup ketika kita menghadapi pergumulan atau tantangan. Proses ini tentu saja membutuhkan waktu. Nah, persoalannya adalah tidak sedikit orang yang tidak sabar saat harus menjalani proses ini. Mereka menjadi putus asa ketika harus berhadapan dengan persoalan hidup yang tak kunjung selesai. Mereka menyerah. Dan jika ini yang terjadi, tentu sulit bagi kita untuk memperoleh iman yang tangguh. Hal yang kedua, tantangannya adalah cenderung mengandalkan diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan tantangan yang seringkali dihadapi oleh hampir semua orang. Kecenderungan untuk mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan pengalaman sendiri seringkali justru membuat iman kita itu tidak dapat tumbuh semakin kuat dan tangguh. Karena iman yang tangguh akan kita peroleh jika kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, mau berserah dan berharap pada Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Dan tantangan yang ketiga adalah berusaha menghindar ketika pergumulan datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menghindar dari pergumulan ketika pergumulan datang menghadang langkah kehidupan kita, pada dasarnya tidak akan pernah membuat iman kita bertumbuh semakin kuat dan tangguh. Menghindar dari pergumulan yang datang sebenarnya justru akan membuat iman kita tidak dapat bertumbuh dengan baik. Bahkan justru iman kita malah semakin lemah dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kalau gitu kita membangun iman yang tangguh itu? Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki iman yang tangguh sehingga kita juga bisa berbahagia seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama adalah andalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani setiap langkah kehidupan kita. Pergumulan dan tantangan berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita membuktikan bahwa kita sebenarnya membutuhkan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita, yang akan membebaskan kita dari persoalan-persoalan hidup. Dan itu yang akan membuat kita semakin hari memiliki iman yang terus bertumbuh menjadi iman yang kuat dan tangguh. Cara yang kedua selain mengandalkan Tuhan adalah hadapi pergumulan yang terjadi. Jangan pernah menghindar dari pergumulan ketika pergumulan menghadang kehidupan kita. Tetapi hadapilah semuanya itu. Kita perlu menghadapi dan menyelesaikan setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena dengan kita berhasil menghadapi dan menyelesaikan pergumulan itu, maka disitulah iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin hari semakin kuat dan semakin tangguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki iman yang tangguh memang tidaklah mudah. Ada proses demi proses yang harus kita jalani. Namun dari perenungan kita kali ini kita mendapatkan bahwa betapa pentingnya memiliki iman yang tangguh.
Iman yang tangguh akan menghasilkan kebahagiaan. Karena itu mari kita terus berusaha membangun iman yang tangguh itu. Apapun pergumulan dan tantangan yang ada, jangan pernah putus asa, melainkan hadapilah semua itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga semakin hari iman kita akan semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin tangguh, dan kita akan semakin berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa kami di surga, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Bila firman-Mu ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah memasuki waktu yang ada di depan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus belajar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup yang terus menolong kami untuk tetap percaya pada Tuhan, untuk terus bertumbuh dalam iman percaya kami, sehingga kami memiliki iman yang kuat dan tangguh, dan itu akan membuat kami berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan karena ibadah kita kali ini adalah ibadah online, maka persembahan dapat diantarkan langsung ke rumah bendahara, atau pada saat kita tatap muka, maka persembahan itu bisa dibawa ke gereja. Sambil kita memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 79, bait yang pertama dan yang kedua. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan berkati, dan setiap tangan yang akan mengelolanya Tuhan berikan hikmat, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap kami yang sudah memberi bagi Tuhan, dan mungkin yang belum dapat memberikan bagi Tuhan hari ini. Biar Tuhan memberkati kami semua, sehingga waktu-waktu ke depan kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan juga berdasarkan nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita kali ini dengan kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 277 bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kali ini dan mari kita mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan keseharian kita. Tetapi ingat bahwa pandemi ini belum selesai, sehingga jangan kendor untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun jemaat berada. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, pulanglah dan jalanilah kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, silakan duduk. Dan sebagai pujian penutup, kita akan pujikan Mars GKJTU Kinasih. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasih bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agung-Nya. Kita terus berkarya, bernaung di panji-Nya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasih damai kekal dan sejahtera.
berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi, GKJTU Kinasi, GKJTU. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan memberkati kita semua.